Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Michael Malvin Dikisher SSCTOL dalam acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Sebelum kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini, kita akan meninggalkan bulan Agustus dan memasuki bulan September, bulan Bina Keluarga. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, ketika kami kembali di saat ini Tuhan, itu karena pertolongan dan pengasihan Tuhan yang telah di mana Engkau membawa kami dalam melewati perjalanan malam sampai pada saat ini. Itu karena belas kasihan dan kemurahan-Mu. Bapa, kami datang di saat ini akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu Tuhan, pada diri kami hanya ada kesombongan dan keangkuhan. Tetapi kami meminta tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami maksud Tuhan dalam firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami taruh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Saya ulangi bagi kita sekalian. Pembacaan dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dalam cerita Alkitab, Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Saya mengambil sebuah tema tentang iman dan kepedulian. Mengapa iman dan kepedulian? Bapak, Ibu, saudara-saudari, terlihat dengan jelas Matius 8 ayat 5 sampai 13 bahwa seorang perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit. Lalu perwira ini datang menemui Yesus, meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Namun perwira ini hanya meminta Yesus
untuk mengatakan sepatah kata, maka hambanya akan sembuh. Inilah iman, sedangkan kepedulian terlihat dari sikap seorang perwira. Dia peduli dengan apa yang dialami oleh hambanya yang sakit. Pada zaman itu seorang hamba tidak memiliki harga atau nilai sama sekali, karena hamba sama dengan budak, dan budak dalam kekaisaran Romawi tidak mempunyai arti. Seorang budak mau sakit atau menderita seperti apapun, mereka tidak akan diperhatikan, malah akan disiksa oleh tuannya. Namun hal ini berbeda dengan seorang perwira yang dari Kapernaum, yang sangat peduli dan menghargai hambanya selayak manusia, padahal ia adalah non-Yahudi. Pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, belajar dari seorang perwira di Kapernaum, kita sebagai orang Kristen, apakah kita memiliki iman seperti perwira tersebut? Dan rasa kepedulian yang sama terhadap sesama kita? Ini merupakan pertanyaan pribadi dalam diri kita masing-masing. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, dan dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Apakah selaku orang percaya kita masih memiliki iman bahwa Yesus tidak akan meninggalkan dan akan tetap menolong kita? Atau sebaliknya, ataukah kita akan ada dalam putus asa menghadapi keadaan yang ada? Dan di tengah-tengah situasi sekarang ini, apakah kita masih mampu peduli terhadap sesama, ataukah kita pura-pura buta atau tuli terhadap kesusahan sesama kita? Pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita selaku orang percaya, kita harus memiliki iman kepada Yesus dan kepedulian terhadap sesama. Jika kita diberikan berkat melimpah dari Tuhan, ingatlah bahwa di dalam berkat itu ada juga berkat orang lain. Tuhan titipkan kepada kita agar kita pun belajar peduli, peka, dan belajar memberi. Jangan sampai kita menjadi sombong dan kikir, dan tidak peduli dengan kesusahan sesama, sehingga kita menyalahgunakan berkat itu dengan berfoya-foya. Marilah kita belajar dari seorang perwira di Kapernaum yang peduli kepada hambanya, walau dia seorang non-Yahudi. Dalam mengakhiri bulan Agustus ini, dan kita akan memasuki bulan September, ada hal yang harus kita maknai dalam kehidupan ini. Yang pertama, janganlah kita egois, karena menolong adalah bentuk yang dikehendaki Tuhan. Janganlah karena jabatan membuat orang lain rendah, karena bagi Tuhan semua sama di mata Tuhan. Sehingga terkadang kita orang Kristen pun terjebak karena martabat, karena derajat membuat orang lain menjadi rendah. Sehingga kepedulian yang ada di dalam diri kita sudah tidak kelihatan di dalam pelayanan kehidupan dan setiap langkah keseharian hidup kita. Yang kedua, iman sangat penting dalam mengikut Kristus. Kekuatan iman dapat membuat Yesus akan terus menyertai kita dalam meninggalkan bulan Agustus dan memasuki bulan September, di mana bulan bina keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam memasuki bulan bina keluarga di bulan September nanti. Tuhan Yesus memberkati.
Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dan renungan ini kiranya menjadi terang dan pelita di dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah apa yang ditabur bisa tertanam di dalam lubuk hati kita yang subur. Dan ketika ia berbuah, bertumbuh, biarlah ia berbuah bagi sesama kita. Kita akan ada dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami mengucap syukur dan membilang terima kasih atas pertolongan dan pengasihan Tuhan. Ketika Tuhan menghantarkan kami melewati perjalanan kehidupan hari demi hari, di mana bulan Agustus dari tanggal 1 sampai pada tanggal 31 ini Tuhan. Engkau sangat mengenal kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Sehingga kami datang mengaku di hadapan Tuhan 1 bulan penuh. Tuhan menjaga dan menyertai kami. Kadang dosa yang kami lakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak kami selalu buat sehingga kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan layakkanlah kami untuk ada dalam permohonan kami di saat ini. Hamba berdoa Tuhan, di saat ini Tuhan, dari firman-Mu telah kami dengar. Ajar kami memiliki iman seperti perwira Kapernaum dan kepedulian terhadap sesama kami. Bukan hanya di mulut, tetapi dalam tingkah laku kehidupan kami. Tuhan tuntun kami, agar kami juga peduli terhadap satu dan sesama kami. Ajar kami Tuhan, bahwa ia bukan orang ia adalah orang non-Yahudi, tapi ia betul-betul memiliki iman dan kepedulian terhadap hamba-Nya yang sakit. Bapa, mari bentuk kami, para pemirsa Tabura Injil yang berada di rumah. Tuhan, mari memberkati kami semua. Tuhan, mari membentuk kami dengan iman dan pengharapan kami untuk Tuhan. Agar iman itu tertanam dan betul-betul memberkati kami untuk kami peduli terhadap sesama. Bapa, mampukan kami agar kami tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, berkati kami agar kami juga mampu melihat, bukan karena jabatan, bukan karena martabat, kami harus meninggalkan dan kesombongan kami, keegoisan kami gunakan. Tetapi mari Tuhan berikan kami kerendahan hati, agar kami mau mengerti apa yang mereka rasakan, dan kami peduli terhadap mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba juga berdoa untuk Klasis Yapen Selatan, yang telah menyiarkan Tabura Injil ini Tuhan. Engkau memberkati dari ketua klasis, wakil ketua, sekretaris klasis, dan bahkan wakil sekretaris klasis dan para strukturnya Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam keluarga mereka Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka, agar mereka hidup betul-betul berpengharapan, setia dan taat. Bapa, hamba juga berdoa kepada kedua rekan kerja yang selalu menjalankan Tabura Injil, merekam. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam pribadi kehidupan, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Nya, agar berkat Tuhan akan senantiasa ada di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Agar setiap tugas dan tanggung jawab mereka lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk pemirsa Tabura Injil yang berada di rumah. Tuhan, Engkau mari memberkati mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka, masalah demi masalah, tuntutan hidup. Tuhan, kuatkan iman mereka, agar mereka selalu hidup betul-betul berpengharapan, setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami dengan segala permohonan kami yang kami naikkan untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam doa ini banyak hal yang kami minta, tetapi di dalam kehidupan kami tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga biarlah kehendak-Mu Bapa yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.